Kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Ada yang bisa menyenangkan semua orang di sini? Gak ada. Semakin kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, semakin stres kita. Fokus aja sama Tuhan. Cari perkenanan Tuhan aja, gak ada yang lain. Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Kita sampai di minggu yang terakhir di bulan November, artinya menjadi serial penutup, menjadi episode terakhir dari serial khotbah mengenai resilience atau ketangguhan dalam Resilience Series. Dan kali ini sebagai penutup kita mau belajar bagaimana menjadi resilient, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Kita udah belajar mengenai iman yang tangguh, mengenai identitas yang tangguh. Terus kemudian kita belajar mengenai apa lagi? Pikiran yang tangguh. Minggu lalu kita belajar tentang pengharapan yang tangguh. Dan hari ini to sum up semuanya, kita akan belajar menjadi tangguh dari pribadi yang paling tangguh, dari pribadi yang udah deh kita we will learn from the best lah tentang ketangguhan. Namanya Yesus. Maka pada pagi hari ini judul khotbah saya The Way of Jesus. Resilience Series, The Way of Jesus. Caranya Yesus. Pertama saya mau tanya, kalau saudara pikir-pikir, kalau saudara kembali mengingat kembali apa yang semua yang dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kira-kira gimana sih caranya Yesus menghandle stres? Curhat di sosmed, ngomong kanan kiri. Alkitab sendiri gini loh, Alkitab sendiri nyuruh kita memandang kepada Yesus sebagai model. Sebagai role model tentang bagaimana kita menghandle stres dan bertahan di masa sukar. Kita baca dulu yuk dalam Ibrani 12, 1 sampai ke 3. Kita baca bergantian, ayatnya lumayan panjang. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua silakan saudara. Dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Gak ada yang merasakan tekanan atau stres lebih berat dari Yesus saudara. Dia disalahpahamin. Dia dianggap sesat lah, dianggap dia bekerja sama dengan iblis lah dan lain-lain. Dia dianggap dia dibilang dia bukan Tuhan lah. Dia dikritik dan dikritiknya bukan sama orang sembarangan. Kita kan kalau dikritik sama yang kita tahu ya ece-ece lah, kita kan bodo amat ya. Tapi yang kritik Yesus adalah para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat. Dia dikritik sama orang-orang jagoan gitu. Dia nggak punya privacy. Alkitab bilang bahkan anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia hidup dari rumah ke rumah, dari perjalanan dari satu kota ke kota lain, berjalan-jalan. Gak punya privacy, semua yang dia lakukan orang ngeliatin. Ngapain lagi tuh dia? Ngomong apa tuh dia? Khotbah apa dia kali ini? Dan ada sekelompok orang yang secara konstan, bukan momen-momenan, bukan hari ini tapi besok enggak. Tapi secara konstan pengen bunuh dia, memburu nyawanya. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, sekalipun hal-hal itu yang dialami secara konstan oleh Yesus, tapi pernah gak saudara lihat baca di Alkitab, lalu Yesus menjadi panik. Lalu Yesus menjadi bingung sendiri harus ngapain. Lalu Yesus menyendiri di kamarnya menangis semalam-malaman karena kritikan orang. Gak ada. Kita melihat bagaimana Yesus menghandle semua itu dalam hidupnya, dalam masa pelayanannya, dalam 3 tahun dia mulai muncul dalam public ministry-nya, dia menghadapinya dengan amazing peacefulness gitu. Dengan kedamaian, dengan ketenangan yang luar biasa. Gak pernah panik, gak pernah stres. Mana ada kita baca Yesus paneng gitu. Lalu Yesus paneng, gak ada. Yesus setangguh itu, dia undisturbed itu gitu, setidak terganggu itu, dia still itu, dia sekalem itu. Orang-orang berusaha membunuh dia secara konsisten, hidupnya senantiasa dalam masalah. Tapi Yesus menjalani hidupnya dengan ketenangan yang luar biasa. Makanya hari ini saya pengen bagikan ada 4 prinsip
Four principles of Jesus resilience. Jesus principles to be resilient. Prinsip-prinsip Yesus yang bisa kita pelajari untuk menjadi pribadi yang resilient, yang tangguh. Yang pertama, saudara siap diberkati, amin? Oke, puji Tuhan. Yang pertama, dia menyadari prinsip yang pertama, dia menyadari bahwa dia adalah the beloved son. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Yesus gak pernah ragu bahwa Bapaknya mengasihi dia. Sekali lagi saya ulang, Yesus tidak pernah ragu bahwa Bapaknya mengasihi dia. Dia bilang itu berkali-kali di Alkitab. Satu contoh yang paling ini deh, yang paling jelas plek-ketiplek gitu. Yohanes 10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku tanpa keraguan. Gak pakai kayaknya, gak pakai sepertinya. Firm, Bapa mengasihi aku. This is the solid foundation dan harusnya ini menjadi solid foundation buat hidup kita. Gini loh, kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya adalah kekuatan buat kita. Amin. Alkitab bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang banyak yang gak takut ngadepin apapun karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Karena dia tahu Tuhan berkenan atas dia. Kita jadi kuat, kita jadi tangguh karena kita tahu bahwa kita disayang habis-habisan. Bahwa kita dicintai dengan ugal-ugalan kalau bahasa anak zaman sekarang. Yohanes 15, 9, 10. Ini buktinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita. Maka tinggallah dalam kasihku, itu ayat yang ke-10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Sudah jelas tidak tergoyahkan Bapa mengasihi Yesus. Dan Yesus bilang, Bapa mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Amin. Sebelum Yesus berkarya, sebelum dia mulai berkhotbah, mengajar, menghadapi badai, pencobaan, penolakan, dan lain-lain. Bapa terlebih dahulu kasih identitas sama Yesus. Jadi gini loh, saudara mesti menyadari ada satu pola. Pola nih, pattern nih. Patternnya gini, dari identitas. Dikasih dulu, disematkan dulu identitasnya. Kamu itu siapa, kamu itu bagaimana, siapa kamu di mataku. Dari situ muncul kekuatan. Amin. Dari situ muncul kekuatan, dari situ muncul power. Saudara kalau di-assign, hari ini kamu jadi CEO. Cepat-cepat bilang amin. Kalau di-assign, hari ini kamu jadi CEO atas perusahaan ini. Dari situ saudara punya power kan. Punya wewenang, to do this and to do that. Punya wewenang untuk minta anak buahmu melakukan ini dan melakukan itu. Muncul kekuatan. Dari kekuatan itu lahirlah misi. Mau ngapain? Sama power yang diberikan mau ngapain? Apa goal akhirnya? Apa tujuan akhirnya? Ketangguhan Yesus bukan sekedar kayak psikologis gitu. Oh mentalnya kuat ya, oh mentalnya strong ya. Tapi ketahanan, tapi ketangguhan, resilience yang berakar pada hal yang identitas, yang spiritual, yang rohani. Dan hal ini, gini, lahirnya itu dari being loved, dari dikasihi, bukan being strong. Saya berkali-kali bilang, kekuatan kita seberapa sih? Kita kalau misalnya ngadepin sesuatu, udah gue kuat kok, gue bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya suka bilang gini, kita tuh kayak cakwe sore kan. Tahu cakwe udah sore, nyender. Udah lemes, bisanya nyender doang. Kekuatan kita gak seberapa, tapi menyadari bahwa kita disayang, kita dikasihi. Kalau kamu gak yakin siapa kamu di dalam Kristus, kita tuh gampang dibohongin. Kita tuh gampang dimanipulasi. Kita gampang, identitas kita jadinya dibentuk sama masalah di sekitar kita. Hello. Identitas kita bukan berakar pada Yesus sebagai anak yang dikasihi, sebagai orang yang diangkat dari gelap menuju terangnya yang ajaib, yang diadopsi into sonship. Yang tadinya kita budak, tadinya kita hamba, kita diangkat menjadi anak. Identitas kita dibentuk sama dunia. Disematkan sama dunia, dikasih, ditempelin sama ya oleh masalah-masalah kita gitu. Oleh apa yang ada di sekitar kita. Dan ini bikin kita jadi rentan sama stres. Ini bikin kita jadi gampang disturb. Terganggu, stres, penuh tekanan. Tadi saya katakan Yesus gak pernah ragu sama identitasnya. Di Alkitab ada 18 statement. Yesus yang ngomong, akulah, 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 akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah terang dunia, dan lain-lain. Semakin kita bergantung sama opini orang lain terhadap kita, semakin kita rentan sama stres. Halo.
Semakin kita bergantung sama opini orang lain, semakin kita menurut orang-orang tuh gue gimana ya, gue siapa ya, apa ya artinya hidup gue buat mereka ya, semakin kita stres. Semakin kita rentan terhadap stres. Kalau kita nggak tahu siapa kita, orang lain yang akan kasih identitas sama kita. Kamu anak broken home, kamu kan nggak punya bapak, kamu kan mantan jangki. Kamu kan ngaco hidupnya. Orang lain yang akan sematkan identitas itu sama kita. Dulu saya tuh malu banget berdarah campuran, saudara. Saya tuh darahnya campuran. Campuran Korea dan surga. Gak bercanda, serius banget lagian pagi-pagi. Saya tuh darah campuran, mama saya orang Batak, papa saya Chinese India. 3 bangsa terbesar tuh, yang anaknya banyak semua. Tapi mama saya punya anak cuma 1. Saya campuran, mama saya orang Batak, papa saya Chinese India. Dan dulu saya di masa remaja, saya masuk pada komunitas sekolah yang isinya adalah homogen lah sukunya gitu. Sukunya homogen dan kulit mereka cenderung sangat terang lah, bersinar glowing deh pokoknya. Dan saya masuk di antara mereka, buat mereka saya tuh kayak itik buruk rupa gitu. Iya beneran serius. Dan karena saya pengen diterima, bayangin anak remaja apa sih yang dicari selain validasi? Bener gak? Pengen diterima kayak anak gaul. Kalau dulu di sekolah saya yang gaul adalah kalau cewek-cewek tuh anak cheers sama anak pramuka kalau dulu di sekolah saya. Kalau yang cowok-cowoknya udah jelas lah ya anak basket gitu-gitu kan. Saya berusaha fit in ke mereka tapi gak diterima. Tapi ditolak. Dulu saya malu banget mengakui saya berdarah campuran. Saya malu banget bilang kalau papa saya kerja di Papua. Karena saya dibilang pantesan lu hitam lu orang Papua sih gitu. Tahu gak? Pantesan lu hitam. Saya malu banget. Saya berusaha sebisa mungkin menutupi itu. Saya berusaha sebisa mungkin tidak mengakui. Bahwa ya memang papa saya kerja di Papua. Saya bisa sekolah hidup semua dari tanah Papua. Nah, ya it is. Tapi sekarang. Kalau saudara pernah dengar saya pernah kesaksian. Ketika saya baca Alkitab ya saya 43 ayat yang keempat. Dikatakan sebab aku ini mengasihi engkau. Dan mulia engkau ini mulia dan berharga. Aku mengasihi engkau. Di situ saya kayak ketabok. Bunyi lagi. Kayak ketabok saya. Gila. Raja atas segala raja yang punya semesta. Yang kita kayak cuman butiran debu. Dia bilang engkau mulia dan berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Dari situ perspektif saya berubah. Saya dengan bangga menyatakan iya darah saya campuran. Saya half Indonesia, half Batak. Sisanya Chinese India. Saya dengan bangga ngakuin papa saya kerja di Papua. Kalau dia gak kerja jauh-jauh di Papua, saya gak akan hidup nyaman kayak sekarang. Hari Selasa besok saya mau ke Papua saudara. Setelah terakhir tahun 2009. Hari Selasa besok saya nemenin Pastor Gion udah pelayanan di Papua. Saya happy banget, saya bangga banget. Apa maksudnya? Saya tuh begini loh. Dulu saya berusaha untuk palsuin warna kulit saya. Tahu nggak zaman dulu tahun 2000-an awal kalau ke salon ada bleaching kulit. Belum zaman suntik putih belum. Bleaching kulit yang dipakein kayak lulur gitu kayak lotion. Terus pas udah dicuci sampai bulu-bulu rambut kita sampai jadi transparan warnanya. Kekuning-kuningan. Dulu saya lakuin itu karena saya pengen kelihatan putih. I faked everything. Saya berpura-pura, nutup-nutupin. Dulu saya ngerasa ya gitulah. Identitas saya disematkan sama orang lain. Lo itik buruk rupa. Kamu gak diterima. Kamu bukan bagian dari kita. Tapi setelah saya sadar. Saya berharga di mata Tuhan dan mulia. Tuhan mengasihi saya. Dia berikan nyawanya buat saya. Opini orang lain doesn't matter. Identitas kita di hadapan Tuhan. Berpura-pura itu stressful, bener gak sih? Berpura-pura itu capek. Capek. Kamu yang lagi berpura-pura hari ini, yang lagi pakai topeng hari ini. Entah di depan bosmu, entah di depan pasanganmu. Capek kan? Berpura-pura itu capek. Orang yang gak tahu akan identitasnya, bakalan yang pertama apa? Comparing. Banding-bandingin sama orang lain. Masalahnya, kita gak akan pernah ketemu comparisonnya. Kita gak akan pernah nyampe di titik paling atas. Kalau kita banding-bandingin, gue sama dia lebih cantik mana ya? Kita ngerasa lebih cantik gue. Kita akan ketemu lagi sama orang yang lebih cantik dari kita. Kita ketemu sama orang yang pintar. Kita akan ketemu lagi sama orang yang lebih pintar dari kita. Yang kedua, orang yang gak tahu identitasnya. Pertama yang comparing. Kedua, copying. Niru-niru. Ikut-ikutan.
Orang kembar identik aja beda kok. Ada yang kembar gak di sini? Kembar Pak? Beda kan Pak sama kembarannya? Kembar identik aja beda. Hobinya bisa beda, talentanya bisa beda. Kalau diperhatiin banget pasti matanya beda dikit, tingginya beda dikit. Terus kita mau expect apa? Untuk kenapa kita berusaha jadi orang lain? Kamu diciptakan unik, otentik. Yesus otentik karena dia aman dalam identitasnya sebagai anak Allah. Mau orang ngomong apa kek, dia chill. Kalau kamu tahu bahwa kamu adalah anak Allah yang dikasihi dengan sempurna, opini orang lain nggak lagi punya kuasa atas hidupmu. Kalau kamu tahu siapa kamu di dalam Tuhan, orang lain mau ngomong apapun, it doesn't matter. Gak punya kuasanya lagi sama hidupmu. Yohanes 8 ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus firm. Dia tahu. Makanya Yesus chill banget. Ketika dia harus melakukan tugas yang paling rendah. Ngapain? Cuci kaki murid-muridnya. Dia gak ngerasa terganggu gitu. Pertama, di dunia ini aku gurumu. Kedua, aku lebih tua dari kamu. Ketiga, aku ini raja di atas segala raja guys. Gak. Karena dia tahu identitasnya dia siapa. Dia tahu dia ngapain ada di dunia. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia punya clarity. Dia chill. Saat dia harus melakukan tugas yang dia gak merasa terhina gitu loh. Di saat harus buka kasut murid-muridnya, dia taruh kain di sini, dia cuci kaki, dia gak merasa terhina. Dia mengetahui asal dan tujuan akhirnya, firman Tuhan yang ngomong. Dia tahu. Identitas yang kuat melahirkan kerendahan hati yang tangguh. Karena gak terganggu. Dia tahu siapa dia. Saudara, ingat waktu Yesus dibaptis? Ada suara dari surga? Bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tunggu, sampai di sini dulu. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Ingat? Iblis berkali-kali bilang, kalau kamu anak Allah, ya kan? Jika kamu anak Allah, di Matius 4 ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkan, bla 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 bla. Matius 4 ayat yang ke-6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Iblis bilang apa? Jika engkau anak Allah, tapi lihat kelakuannya iblis. Pertama, dia suka motong-motong. Saya suka bilang, iblis itu sukanya nge-twist. Dia tahu firman gak? Tahu. Dia tahu firman. Dia ngerti firman. Karena dia ngerti firman, makanya dia bisa nge-twist. Dia bisa putar balik, dia bisa potong-potong. Iblis bilang kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Tapi dipotong. Sebelumnya Yesus dibaptis dulu. Dikasih identitas dulu. Lihat Matius 3. Yesus dikasih identitas dulu dari Allah. Dari Bapanya. Engkau inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tapi sama iblis dipotong kukasihinya. Dia cuma bilang kalau engkau anak Allah. Iblis berusaha mentwist. Dia cuma pakai jika engkau anak Allah. Kukasihinya dihilangin. Itu kelakuan nih iblis zaman sekarang tuh. Kepada kita, kepada anak-anak muda. Dia taruh benih, kamu tuh gak disayang. Kamu tuh hanya sekedar ya udah ada di dunia sebagai anak aja. Papa mamamu tuh gak sayang sama kamu lagi. Mereka tuh gak peduli lagi sama kamu. Emang teman-teman kamu tahu? Emang teman-teman kamu peduli? Kamu mati juga gak ada yang tahu. Siapa sih yang kecarian sama kamu? Emang Tuhan mau tolongin sembuhin penyakit kamu? Udahlah cukuplah hidup gak usah lama-lama lah. Halo? Iblis potong kukasihinya. Iblis potong berkenannya. Dia twist. Identitas plus kasih. Nih kelakuannya iblis. Identitasnya dipertanyakan. Dia pakai kata jika. Identitasnya dipertanyakan. Emang iya? Emang benar kamu anak Allah? Emang benar Tuhan sayang sama kamu?
Emang benar kalau pagi-pagi datang ibadah gak ngantuk-ngantuk, gak main handphone, terus Tuhan sayang dengerin doa kamu? Jika identitasnya dipertanyakan, kasihnya dihapus, penerimaannya dihilangin. Konsep di Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau orang-orang Yahudi pada abad pertama, kalimat ini tuh gini, ada konsep namanya syaliyah. Konsep ini namanya syaliyah. Apa sih? Ini adalah konsep wakil. Jadi hukum Yahudi mengenal konsep wakil, yaitu utusan yang bertindak sebagai pengutusnya. Jadi ucapan Allah, ucapan Bapa di Matius 3:17 berfungsi kayak pengumuman publik, kayak public declaration. Kayak suara surga yang menyatakan bahwa Yesus tuh membawa otoritasnya Bapa. Jadi Yesus ngomong apa, kamu dengerin dia. Yesus suruh apa, kamu lakuin. Karena itu dari aku. Itu dari si pengutusnya, ngerti gak maksudnya? Ini konsepnya, syaliyah, konsep wakil. Dan momen ini jadi penting, kenapa saya harus ngasih tahu ini sama saudara? Karena ini penting bagi pelajaran tentang ketangguhan. Gini, Yesus pergi berkhotbah dan menghadapi pencobaan bukan untuk mencari perkenanan Bapa, tapi sebagai respon atas perkenanan yang sudah dinyatakan. Jadi jangan dibalik konsepnya. Ya, Yesus ngadepin pencobaan, dia ngadepin tantangan. Bukan untuk mencari perkenanannya, karena kenapa? Karena Allah sudah berkenan sama dia. Bukan mencari validasi sebagai anak Allah, karena kenapa? Karena Allah sudah menyatakan, sudah syaliyah, sudah menyatakan secara publik, inilah anakku. Tapi sebagai respon dari apa yang Tuhan kasih sama dia. Sebagai respon, oh aku anak, Tuhan berkenan atasku. Dan ini yang bikin Yesus jadi tangguh. Jadi tangguh. Karena dia tahu ngapain. Karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Jadi perkataan Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu bukan sekedar perkataan emosional gitu loh. Kayak papa-papa sama anak kecilnya. Papa sayang kamu, I love you nak, I love you son. Gak merely kayak begitu. Tapi ada gini, artinya itu gini. Inilah wakilku yang sah. Dia memiliki otoritas penuhku. Kalau kamu mendengar dia, kalian mendengar aku. Kalau kamu menolak dia, kamu menolak aku. Sampai sini paham maksudnya? Identitas. Saudara tahu gak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu. Tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah gak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada gak di rumah? Tiap hari ketemu gak? Ketemu. Tapi gak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapa. Sebagai seorang ayah. Dan Indonesia dikatakan masuk dalam fatherless generation. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif. Yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia. Ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak. Kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya, dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standar. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan. Gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya.
Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah. Bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya. Kalau kamu gak percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu, kamu akan jadi orang yang people pleaser. People pleaser, nyenengin orang lain. Kayak ya apa aja deh. Rela deh lakuin apa aja deh. Nyari validasi dari orang lain terus. Berharap orang gak pergi dari kamu dan menerima kamu. Dan mohon maaf ya saya harus ngomong gini. Dan kadang-kadang, gak kadang-kadang, sering kali kita jadinya rela kita kompromiin nilai-nilai kita. Apa yang kita pegang, apa yang menjadi prinsip kita kompromiin hanya demi orang lain gak pergi dari kita. Banyak anak-anak perempuan, anak-anak remaja rela ngasih tubuhnya buat pacarnya. Rela ngaco-ngaco pulang malam bohongin orang tuanya. Supaya kenapa? Supaya diterima sama teman-temannya. Supaya dianggap keren. Supaya dibilang, oh keren lo, mantep lo, mantep lo, mantep lo. Ada anak laki-laki tahu kebenaran, tahu gak boleh ini, gak boleh itu. Tahu merokok tidak baik untuk kesehatan. Tapi supaya dianggap, wah lo bagian dari kita lo, keren lo. Rela ngerokok. Rela pakai narkoba supaya kelihatan keren. Dan ini nyambung sama poin saya yang kedua. An audience of one, the audience of one. Prinsip yang kedua, the audience of one. Hidup untuk nyenengin Tuhan aja. Kita gak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Ada yang bisa menyenangkan semua orang di sini? Gak ada. Semakin kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, semakin stres kita. Semakin gila kita. Yesus saja gak bisa nyenengin semua orang kok. Apa buktinya? Tuh imam-imam kepala ngincer dia. Bunuh dia. Ahli-ahli Taurat mempertentangkan dia. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki mengincar nyawanya. Yesus saja gak bisa nyenengin semua orang kok. Taruh deh zaman sekarang deh. Saudara berdoa, hujan dong, panas banget nih Jakarta. Tapi di tempat lain, please jangan hujan dong. Banjir nih. Terus Tuhan mau kasih yang mana? Mending kalau wilayahnya masih beda, satu Jakarta Utara, satu Jakarta Selatan. Kalau tetangga sebelahan. Rumah sini doang hujan, sini panas terik. Gak bisa kan Pak? Gak mungkin. Jadi buat apa kita berusaha untuk menyenangkan orang lain? Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita gak bisa nyenengin semua orang tadi saya katakan. Kalau Tuhan, ini gini deh supaya kita singkat aja ya. Singkat saja. Kalau Tuhan berkenan dengan hidup kita, gak masalah siapa yang gak berkenan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, siapa yang berkenan jadi gak penting. Cari Tuhan aja, pandang Tuhan aja. Galatia 1 ayat yang ke-10. Seharusnya ini menjadi modal, kekuatan buat kita. Ingat-ingat kalau kita sedang berusaha untuk, aduh tapi gimana ya, kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Karena kita adalah hamba Kristus, cari apa yang nyenengin tuannya kita, yaitu Kristus. Orang lain mau ngomong apa biarin. Selama kita tahu apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, jalan terus. Dari kecil kan kita dipuji ya, karena kita nyenengin orang lain, bener gak? Kalau ketemu anak kecil, ayo salam dulu, salam. Terus kalau kita mau salam, pinter anak mama. Anak kecil taunya apa? Oh kalau kita bikin orang lain ketawa, bikin orang lain senyum, aku dipuji sama mamaku. Kita berusaha, hal itu tanpa sadar bikin kita jadi pengen pujian dari orang lain. Mohon maaf ya saudara. Saya gak pernah paksa anak saya, kalau misalnya ada jemaat atau orang minta foto sama kami, sama saya atau Pastor Gideon. Dan bilang, ayo Gene ikut dong. Tapi Gene gak mau, saya gak pernah paksa. Saya selalu tanya sama dia, Gene mau foto gak? Enggak. Ya udah. Saya gak mau paksa.
Untuk dia, mohon maaf. Untuk dia bikin orang lain seneng. Padahal dianya gak suka. Dianya gak happy. Beberapa waktu yang lalu, saya sedih sih. Anak saya ngomong gini sama saya. Baru bangun tidur Pak, Bu. Otaknya masih fresh-freshnya kan tuh. Anak saya baru bangun tidur tiba-tiba ngomong gini. Mama tahu gak apa yang paling Gene benci? Pakai kata benci, sumpah saya gak bohong. Apa yang paling Gene benci jadi anak papa mama? Kaget dong kita Pak, Bu. Pagi-pagi jam 6 pagi ditanyain begitu. Apa Gene? Ini saya gak kurang-kurangin, saya gak lebih-lebihin. Saya ngomong dari mimbar. Soalnya papa mama tuh dikenal orang. Gene gak suka. Orang suka ketemu Gene. Gene foto dong. Gene gak suka mama. Bayangin Pak Bu, anak 6 tahun ngomong begitu. Hati saya sedih loh. Saya ngerasa bersalah sama dia. Dari situ saya tanya, oke Gene, besok-besok mama kalau misalnya mau ceritain Gene, mama izin boleh ya? Kalau Gene enggak, mama enggak akan. Mama enggak upload foto Gene lagi tanpa izin Gene. Kalau Gene enggak mau, mama enggak lakuin. Iya. Dan dia enggak pernah ngomong gitu lagi sama saya. Saya pikir dengan dalam tanda kutip memaksa anak saya supaya orang lain seneng. Itu jadi berkat buat dia. Ternyata enggak. Kita menghabiskan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak uang untuk berpura-pura dan menyenangkan orang lain. Tahu kan, pernah dengar kan? Perempuan-perempuan yang rela pinjol buat beli tas. Buat apa? Emang buat nyenengin siapa? Buat cari validasi dari orang kan? Ih keren lu, pakai Herman. Ih keren lu, tasnya yang ada huruf C-nya depan belakang. Buat nyari validasi. Padahal sampai rumah numpuk, hutang numpuk, pay letter di mana-mana, kejar-kejar. Buat apa sih? Mengimpresi orang. Terus lucunya gini nih. Kita mengimpresi orang yang kita gak suka. Kita berusaha, kita korbanin banyak hal untuk bikin orang lain yang gak suka sama kita, yang impress. Buat apa? Buat apa? Capek. Berusaha menyenangkan semua orang gak akan pernah bisa. Fokus aja sama Tuhan. Cari perkenanan Tuhan aja, gak ada yang lain. Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Yang ketiga, eternal perspective. Perspektif kekekalan, perspektif yang kekal. Ketangguhannya Yesus gak dibangun dari sekedar optimisme gitu. Tapi dia berorientasi pada kekekalan. Dia tahu, tadi saya katakan, dia tahu ngapain dia di dunia ini. Yohanes 6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Maka dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Latar belakang ayat itu gini loh. Bangsa Yahudi sedang dalam penjajahan oleh Kekaisaran Romawi. Mereka berdoa mengharapkan Mesias yang datang sebagai raja secara fisik, secara politis. Yang menjadi raja, jadilah raja atas kami, itu maksudnya tuh kayak yang menyingkirkan penjajahan Romawi. Kamu yang merintah kita, kamu yang jadi raja kita, tuh gulingkan tuh kekaisaran Romawi yang menjajah kita tuh. Ekspektasi mereka terhadap Mesias adalah Mesias yang kayak begitu, politik, secara fisik di bumi, kerajaan di bumi. Tapi ini, makanya Yesus bilang, karena mereka tahu mereka hendak datang membawa dia dengan paksa jadiin raja secara politik. Maka Yesus menyingkir. Karena kenapa? Dia tahu. Dia datang ke dunia bukan untuk menjadi Mesias secara politik. Bukan untuk menjadi raja di dunia secara politik. Dia tahu kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya kekal. Bukan di dunia ini. Makanya ketika dia diadili, emang benar kamu raja? Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Engkau yang mengatakannya. Dan lain-lain. Dia tahu tujuannya, dia tahu visinya, dia tahu misinya tuh apa. Ibrani 12 ayat yang kedua, ayat kita yang tadi.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Hasilnya tuh kekal. Yesus tahu dia memikul salib karena ada goal yang kekal, karena ada tujuan yang kekal, yang menanti. Dia tahu keselamatan manusia, kemenangan atas maut, dan kembalinya dia kepada kemuliaan bersama dengan Bapa. Yesus bisa bertahan menghadapi penderitaan karena perspektifnya nggak dibatasi semata-mata apa yang terjadi right here right now. Yang ada di depan matanya, yang bisa dirasakan oleh inderanya. Tapi pada misi kekekalan yang way above this moment. Yang jauh di atas momen yang sekarang, yang kelihatan oleh indera, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa disentuh. Jauh dari itu. Makanya dia chill, dia tangguh, dia kuat. Seorang atlet, latihan-latihan. Saya kemarin, anak saya tuh lagi suka banget sama bola, sepak bola. Dia tuh lagi ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Setiap hari, kadang nanyanya sama saya. Mama, Cristiano Ronaldo udah gol berapa kali? Mana gue tahu. Kamu tanya album BTS ada berapa, Mama tahu. Kamu tanya BTS kapan world tour, Mama tahu. Dia nanya sama saya, Mama, siapa ya kemarin? Mbappe tuh larinya berapa kilometer per jam ya? Mana gue tahu. Dia nanya, Neymar tuh apalah gitu. Dia bisa ceritain asal muasalnya Cristiano Ronaldo. Dan kemarin, dia ngobrol sama papanya. Saya sambil suapin Joy, saya nguping. Papanya ceritain soal Cristiano Ronaldo sama dia. Ronaldo tuh hebat nak, karena dia tuh terkenal sama disiplinnya. Orang latihan jam 9, ternyata Ronaldo dari jam 5 pagi udah latihan. Sekarang saya mau tanya, kenapa atlet bisa menahan? Dia bisa bangun pagi untuk latihan. Dia bisa di saat teman-temannya makan enak, makan soto Betawi mungkin. Dia cuma makan dada ayam sama sayur rebus. Kenapa dia tahan melakukan itu? Karena dia tahu goalnya ke depan ngapain. Dia mau jadi atlet yang terhebat. Dia mau badannya tetap six pack, ototnya tetap jadi. Maka dia rela menanggung dalam tanda kutip penderitaan itu. Karena dia tahu. Dia punya gambaran, dia punya visi. Apa yang mau saya lakukan. Saya ngapain ngelakuin ini. Kalau orang gak punya visi, gampang digoyang. Gampang diombang-ambingkan. Udahlah gak usah lah, gak apa-apa cheating sekali, cheating. Cheating day, makan coklat sekali. Gak apa-apa. Karena itu tadi. Visinya itu loh. Mau ngapainnya itu loh. Orang main piano latihan. Kadang-kadang kalau saya lihat orang yang mau resital gitu, mereka tuh latihannya kadang bukan lagu. Mereka cuma latihan fingering doang. Latihan jari, ngelemesin jarinya. Berjam-jam kayak gitu doang. Kelihatannya bosenin. Kelihatannya capek, kelihatannya kayak ngapain sih? Ini gak sebanding, tapi cerita aja. Boleh gak? Boleh gak? Gak sebanding ini, gak sebanding, tapi cerita aja. Saya tuh, karena saya punya sakit pinggang, ada sciatica namanya. Jadi saya olahraganya suruh olahraga pilates untuk nguatin otot core sama flexibility. Awal-awal, saya kan kalau ngebayangin pilates kan keren ya. Yang ngegantung-gantung, terbalik-balik, cantik gitu posisinya kan gila keren banget. Saya pikir 2 kali latihan saya udah bisa kayak gitu. You know what? Latihan pilates saya berminggu-minggu cuman latihan nafas. Beneran gak bohong saya, cuma latihan nafas yang bener. Cuman latihan, itu ada istilahnya neutral imprint. Nih tulang pinggang kita nih dilengkungin, dilurusin. Sampai saya nanya, nih kita kapan gantung-gantungnya ya? Saya kadang-kadang nanya, ini udah bisa direkam belum? Ntar dulu Kak, gini doang ngapain direkam? Tapi dia bilang apa? Karena kalau kita gak latihan kayak gitu, kakak gak akan kuat ngegantung. Bisa jatuh bahaya, bisa cedera leher. Bisa cedera yang lain-lain. Maka kita harus kuatin dulu. Karena saya tahu saya mau ngepost di Instagram, saya pilates yang ngegantung. Saya lakuin tuh. Walaupun kesannya membosankan. Again, gak sebanding. Tapi you know what I mean. Saya pengen saudara paham maksudnya. Kalau kita punya visi yang jelas, clarity yang jelas. Sekarang, apa sih tujuan kita dari dunia? Apa yang kita kejar? Bukankah mahkota kemuliaan? Halo? Oh enggak ya?
ngejar jadi orang terkaya masuk Forbes ya? Apa sih yang kita kejar? Selain mahkota kemuliaan. Selain Tuhan memandang kita bertatap muka dengan muka dan bilang, good job, well done, hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu yang paling indah? Bukankah itu goal utama kita? Nah gimana caranya? Maka kita tangguh dalam apapun yang terjadi di dunia sekarang ini, kita tangguh ngadepinnya. Karena kita tahu ujung-ujungnya kita mau tatap muka sama Tuhan. Anak-anak muda, kalau kamu tahu ujung-ujungnya adalah kekekalan. It's easy for us to say no to sin. Karena kita tahu, enggak. Kalau aku lakuin ini sekarang, aku bisa jatuh, bisa ketergantungan, bisa adiksi sama obat-obatan, masa depanku bisa hancur, belum tentu aku sempat bertobat, jangan-jangan udah OD duluan. You know what I mean? Kalau kita tahu goal kita cari, kita tunggu Tuhan kasih kita mahkota kemuliaan. Buat kita jadi resilient, tangguh, ngadepin apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Yang keempat, yang terakhir, forgiveness. Prinsipnya Yesus, forgiveness. Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan tuh kelihatannya lemah ya, ya gak sih? Orang yang ngampunin tuh kayaknya, ih bodoh banget sih. Suaminya begitu lagi diampunin lagi. Ih. Pernah dengar kan kayak gitu kan? Dengar nih, suaminya misalnya punya perempuan lain. Terus diampunin, diterima. Ih, gua mah jadi dia mau, udah gue cerai. Tapi istrinya berbuat kasih, mengampuni dia. Di mata dunia, kelemahan. Di mata dunia, kebodohan. Tapi gini, orang yang mampu mengampuni adalah orang yang tangguh loh. Orang yang kuat, orang yang resilient. Kenapa? Karena harga dirinya gak jatuh ketika dia memilih untuk mengampuni. Banyak orang gak mau mengampuni itu sebenarnya kenapa sih? Dia tahu kebenaran gak? Tahu. Tapi kenapa memilih gak mau ngampunin? Karena dia ngerasa kalau gue ampun nanti dia bisa seenak-enaknya sama gue. Kalau gue ngampunin dia makin kurang ajar nanti. Kalau gue ngampunin gue kelihatan bodoh di mata orang. Orang yang bisa mengampuni harga dirinya gak jatuh ketika dia memilih untuk berhati lemah lembut. Karena kenapa? Karena dia tahu dia juga diampunin sama Tuhan. Para ahli sejarah, teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Para ahli sejarah seperti Martin Hengel, ini ada datanya, menekankan bahwa gini, orang yang disalib biasanya tuh akan berteriak marah, akan memaki, akan mengutuk atau meratap putus asa. Tapi Yesus di saat disalib, di sisa-sisa nafas terakhirnya, dia malah memilih untuk mengampuni. Jesus shows that resilience is not about merely enduring the pain, but choose to love even in the pain. Yesus menunjukkan bahwa ketangguhan, resilience, bukan semata-mata sanggup nahan rasa sakit di badannya itu loh. Yang dagingnya udah tercabik-cabik, yang tangannya udah dipaku udah bolong, yang di kepalanya udah ada mahkota duri, yang dipermalukan, diludahin, ditelanjangin. Tapi ketangguhannya Yesus menunjukkan bahwa ketangguhan adalah tetap memilih untuk berbuat kasih, untuk mengampuni, bahkan dalam kesakitan. Sakit yang di badan, sakit yang di hati, sakit yang di pikiran. Tapi memilih untuk mengampuni. Pengampunan itu pilihan. Pengampunan adalah pilihan. Mau gak kita memilih untuk mengampuni? Yesus tidak mengampuni, saudara sering baca kan? Manfaat kesehatan dari mengampuni. Berumur panjang, tekanan darah lebih stabil, menurunkan resiko serangan jantung dan lain-lain. Tapi saya percaya gini, Yesus tidak mengampuni demi manfaat kesehatan. Udah biar panjang umur lu, jangan dendam-dendam. Udah lu ntar lu stroke lu tiba-tiba lu. Tapi Yesus mengampuni karena identitasnya sebagai anak Allah. Nyambung nih yang pertama tadi. Dia dikasih identitas sebagai anak Allah. Dia tahu Allah Bapanya Maha Pengampun, penuh kasih sayang,
berlimpah kasih setia, rahmat, kesabaran. Maka sebagai anaknya, sebagai syaliyahnya, utusannya, diutus mewakili Bapa, otoritas dari Bapa diberikan kepada Yesus. Dia lakuin itu. Kita ngampunin, kadang tuh bukan karena orang itu layak diampunin. Tapi semata-mata karena kita anak Tuhan aja. Saudara pernah dengar gak? Saya tiba-tiba ingat. Ada orang tua yang anak perempuannya dibunuh sama mantan pacarnya dan pacar barunya. Siapa ya namanya ya? Siapa namanya Dek? Aku pernah bikin slide-nya, gak inget ya? Itulah, siapa ya namanya? Itulah, Sarah siapa gitu kalau gak salah namanya. Anak perempuannya dibunuh sama mantan pacarnya dan pacar barunya. Motifnya dendam apalah dan lain-lain. Orang tuanya ketika pembunuhnya ketangkep, orang tuanya bilang apa? Saya mengampuni karena Tuhan saya ngajarin begitu. Dia memilih untuk mengampuni bahkan dirasa sakitnya. Anak perempuannya nyawanya diambil sama orang. Sama orang yang anaknya taruh kepercayaan sama dia. Mantan pacarnya. Tapi orang tuanya bilang saya mengampuni mereka. Bukan karena dukanya saya gak penting. Bukan karena saya udah gak sakit hati. Bukan karena biarinlah anaknya ngoyong gak berguna. Enggak. Saya memilih mengampuni. Karena Tuhan ajarin saya untuk mengampuni. Orang sanggup untuk ngampunin, tangguh, kuat, resilient, ngadepin hidup. Karena hatinya tuh gak kotor gitu. Gak nyimpen beban. Orang yang dendaman tuh nyimpen beban loh. Bawa-bawa beban kemana-mana. Mau maju melangkah tapi kakinya tetap dibelenggu. Mau maju melangkah tapi bawa beban yang berat banget. Orang yang tangguh mampu ngampunin. Lepasin bebannya. Dan jalan terus. Orang yang gak ngampunin tuh kayak dia nyimpen bangkai tikus di dalam tasnya. Terus kemana-mana ngomong bau ya. Bau banget nih, buset bau banget gak kuat gue. Tuh udah mulai ada belatungnya lagi. Tapi dia bawa terus kemana-mana. Logikanya ngapain? Buang. Tapi kebanyakan dari kita memilih untuk bawa terus. Simpen terus. Habis itu bilang aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup lagi Tuhan. Kata Tuhan udah lepasin. Kita kan sering nyarahin Tuhan ya. Kita yang salah. Kita yang gak bijak. Kita yang salah ambil keputusan. Siapa yang kita salahin? Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Aku sudah tidak sanggup lagi menahan beban yang kau berikan kepadaku Tuhan. Kata Tuhan siapa suruh bawa-bawa. Aku suruh kamu untuk lepasin. Aku suruh kamu untuk tinggalin. Taruh di bawah kaki salibku. Aku gak suruh kamu bawa. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita tetap terikat sama orang yang nyakitin kita. Kepahitan adalah racun yang kita minum, tapi berharap orang lain yang mati. Yesus menunjukkan bahwa melepaskan hak untuk membalas dendam adalah tindakan kekuatan tertinggi yang membebaskan hati kita. Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban masa lalu supaya kita bergerak maju ke masa depan. Benefit dari ngampunin tuh bukan buat orang lain, buat kita sendiri. Kita gak ngampunin dendam, tetap sakit hati, ngejulitin terus, ngomongin terus. Orangnya lagi enak-enak tidur di rumah. Orangnya lagi enak-enak nonton Netflix. Bahkan mungkin orangnya lagi enak-enak jalan-jalan. Kita yang menderita. Manfaat dari mengampuni itu buat kita. Bukan buat orang lain. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri yuk. Kita akan tutup serial tentang resilience, ketangguhan. Dengan menyatakan bahwa kekuatan dalam hidup kita tuh cuma dari Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Kita sanggup jalanin hidup dengan memandang kepada Yesus. Yang dengan tekun menanggung penderitaan, ganti sukacita. Dia tahu tujuan akhirnya apa sih.
Sama-sama kita naikkan pujian.